Mengenai keluhan tumpukan sampah di Pasar Caringin, dulu saya pernah datang ke Pasar Caringin. Pasar Caringin itu pasar yang dikelola oleh swasta, kemudian iurannya atau pembayaran sampahnya dipungut oleh pengelola pasar dan itu swasta. Dan waktu itu setelah saya bersihkan, saya menyampaikan dan videonya masih ada bahwa selanjutnya pengelola Pasar Caringin harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, dikelola di areal pasarnya sendiri. Dan apabila itu tidak dilakukan, maka akan terjadi perbuatan pidana. Dan aspek pidana lingkungannya kini sudah berjalan. Dan saya tidak akan lagi menangani pasar tersebut karena saya sudah memberikan arahan sejak awal, saya sudah mengambil tindakan, saya sudah membersihkan, dan selanjutnya harus diurus sendiri karena pemerintah tidak memiliki relevansi terhadap pengelolaan Pasar Caringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Azhar Vlog. Hari ini kita berada di Pasar Caringin ya teman-teman. Dan kali ini kita akan update lagi perkembangan dari Pasar Induk Caringin ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini gundukan sampahnya sudah mulai terlihat menumpuk kembali ya teman-teman. Dan seperti ini kondisi untuk sampah saat ini ya teman-teman di Pasar Induk Caringin. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan coba lanjut ke sebelah sini teman-teman. Dan sampah yang di sebelah sini itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nanti kita akan coba jalan-jalan di seputaran Pasar Induk Caringin ini ya teman-teman. Dan kalau saya perhatikan di sini ini tidak terlalu banyak menumpuk sampah di sini ya teman-teman. Nah, waktu kedatangan Pak Dedi itu ke sini sekitar bulan Mei ya teman-teman. Pada awal-awal beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan beliau sempat ikut membersihkan sampah yang berada di Pasar Induk Caringin ini ya teman-teman. Namun kemarin viral kembali ya teman-teman di Pasar Induk Caringin ini karena tumpukan sampahnya katanya sudah mulai kembali ke setelan pabrik lagi ya teman-teman. Nah jadi di pagi ini saya penasaran juga ingin melihat ke Pasar Induk Caringin ini ya teman-teman. Namun di pagi hari ini tidak terlalu menumpuk ya teman-teman untuk sampah yang berada di gerbang belakang tadi ya teman-teman. Tidak seperti awal dulu ya teman-teman waktu Bapak Gubernur kesini ya teman-teman. Karena waktu itu saya lihat itu sampahnya sangat menggunung sekali ya teman-teman, yang sangat berserakan di mana-mana ya. Dan di sebelah sini di bagian depan ini juga tidak terlalu banyak ya teman-teman. Dan kita akan coba keliling-keliling lagi ya teman-teman. Karena saya juga waktu itu pernah ke sini pada saat sesudah Bapak Gubernur ke sini ya teman-teman 2 kali. Namun pada waktu itu sudah langsung ditangani ya teman-teman. Dan di sebelah sini sangat terlihat bersih ya teman-teman. Nah kita coba ke sebelah sini teman-teman, di bagian pasar buah-buahan ya teman-teman. Nah seperti ini kondisi untuk di sebelah sini ya teman-teman. Dan sampahnya pun tidak terlalu acak-acakan ya teman-teman. Nah seperti ini, hanya menumpuk
sedikit-sedikit ya teman-teman, tidak terlalu parah kayaknya ya teman-teman. Dan kita akan coba nih balik lagi ke bagian belakang tadi ya teman-teman. Nah, di bagian sini memang agak-agak basah ya di sini karena ada ini pasar ikan ya teman-teman. Bau. Nah, ini kondisinya seperti ini di depan pasar ikan ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan saya itu ada tumpukan sampah yang pertama kali kita tadi masuk ya dari pintu belakang ya teman-teman. Dan tumpukannya seperti ini, dan ini sudah mulai diangkut ya teman-teman. Nah, seperti ini menggunungnya. Beda dengan waktu pertama Bapak Gubernur kesini ya teman-teman. Gunungannya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Nah, ini di bagian sebelah sini ini masih berserakan ya di jalannya. Nah, kita coba keliling-keliling lagi teman-teman di sekitaran Pasar Induk Caringin ini. Nah, di sini tidak terlalu banyak juga ya teman-teman, karena mungkin sudah diangkut tadi pagi ya teman-teman. Nah, kita coba ke sebelah sini nih. Kalau di sebelah sini itu di pinggir-pinggirnya masih ada ya sampah-sampahnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di pinggir-pinggir jalan ini banyak tumpukan-tumpukan sampah, namun tidak terlalu menumpuk ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan kedepannya Pasar Induk Caringin ini lebih bersih lagi ya teman-teman, seperti yang Bapak Gubernur sampaikan ya di awal video tadi. Karena untuk Pasar Induk Caringin ini dikelola oleh swasta, jadi bukan haknya lagi bagian Bapak Gubernur Jawa Barat ya teman-teman. Karena pada saat itu beliau hanya mencontohkan saja, dan sudah ada peringatannya juga ya untuk dibersihkan ya. Nah, kalau ke sebelah sini ini tidak terlalu berserakan sampah juga ya teman-teman. Kalau dulu pada saat pertama saya kesini memang wah luar biasa pokoknya tumpukan sampah yang ada di Pasar Caringin ini. Ah, tadi teh mobil anu eta teh mana nya? Lain mobil anu. Nah, kita coba ke sebelah sini lagi teman-teman. Di belah mana ya kok dia? Karena di sini ada blok-bloknya ya teman-teman. Ada di sini ada pasar buah, ada pasar ikan, ada pasar daging, dan di sebelah sini nih agak menumpuk di bagian pasar buah karena dari buah-buahan yang cepat membusuk biasanya ya teman-teman. Jadi yang membusuknya biasanya dibuang. Jadi sudah biasa menumpuk ya teman-teman kalau di pasar buah-buahan. Karena buah-buahan yang sudah terlalu masak biasanya cepat busuk. Dan yang banyak sampahnya itu biasanya di bagian pasar sayuran dan buah-buahan ya teman-teman. Nah, ini mobil pengangkut sampah yang dari depan kios ini ya teman-teman. Jadi sampah-sampah yang menumpuk itu diangkut ke mobil itu ya teman-teman.
Nah, kita lihat lagi teman-teman ke sebelah sini nih teman-teman. Tadi asupnya gimana orang tadi? Nah, di sini untuk sampah yang berada di depan tokonya itu sekarang tidak terlihat menumpuk ya. Dan di sini sangat lumayan bersih juga ya teman-teman, tidak terlalu banyak. Nah, untuk pengelolaan sampah ini di Pasar Caringin ini ya teman-teman, jadi eh, sudah diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pasar tersebut ya, menurut Bapak Gubernur Jawa Barat. Jadi sekarang tidak ada kewenangan lagi untuk ikut andil dalam penanganan sampah yang ada di Pasar Induk Caringin ini ya teman-teman. Itu menurut beliau ya, Bapak Gubernur Jawa Barat. Dan tadi sudah disampaikan di awal video ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan yang menuju ke sebelah sini ya teman-teman. Dan coba kita balik lagi. Tadi jalur menuju keluar ya teman-teman. Dan di sebelah sini sampahnya masih banyak yang berserakan yang belum terangkut ya teman-teman. Dan di sini bekas dari buah-buahan ya dari sebelah sini. Dan kita akan putar lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita akan coba belok lagi nih teman-teman ke sebelah sini untuk melihat di sebelah sini. Dan kalau saya lihat di sebelah sini itu bersih ya teman-teman. Dan di sebelah kiri itu ada sebagian tumpukan sampah yang tidak terlalu menumpuk ya di sebelah sini. Dan untuk di bagian depan ini sangat bersih sekali ya teman-teman untuk area pasar ini. Tidak banyak sampah yang berserakan di depannya ya teman-teman. Pokoknya sangat rapih di bagian depan. Nah, kita akan balik ke sebelah sini nih teman-teman. Nah, di sebelah sini itu di sebelah kanan saya itu masih ada sedikit-sedikit ya. Jadi untuk sampahnya mungkin sudah terangkut ya. Jadi tidak terlalu banyak yang menumpuk di sebelah sini. Nah, ini kita masuk lagi ke bagian pasar buah-buahan lagi ya teman-teman. Tuh banyak sekali di sini buah-buahan yang lagi di ini ya, ditumpukin untuk sampahnya di depan tokonya masing-masing. Jadi setiap toko yang ada buahnya yang busuk biasanya disimpannya di depannya, nanti setelah itu akan diangkut oleh petugas ya teman-teman, dan ditumpuk di depan tadi ya teman-teman. Jadi sampah-sampah yang dari depan toko itu nanti akan diangkut ke depan yang ada tumpukan sampah di pintu belakang tadi ya, di pintu masuk belakang. Nah, tumpukan sampah itu yang di depan saya itu ya teman-teman, dikumpulinya di sana. Dan kita akan coba belok ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, kalau di sebelah sini itu lumayan basah ya teman-teman di sebelah sini, karena ini mungkin ada apa ya, pasar ikan ya teman-teman di sini, di sebelah sini. Dan di depan saya itu ada kendaraan yang lagi membersihkan tumpukan sampah yang ada di depan saya itu ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk pengangkutan sampahnya ya, dengan menggunakan alat berat yang sampahnya nanti diangkut ke bagian penumpukan sampah yang di belakang tadi ya teman-teman. Jadi sampah yang dari kios-kios itu diangkut oleh kendaraan ini ya teman-teman, kemudian dikumpulin di belakang pasar tadi, dan selanjutnya nanti akan diangkut ya teman-teman ke TPA atau tempat pembuangan sampah akhir.
Dan dulu sempat Pak Dedi di sini mengingatkan bahwa harus ada insalator gitu kalau nggak salah ya, tempat pembakaran sampah yang digunakan untuk sampah yang berada di pasar induk Caringin ini ya teman-teman. Nah di sini sangat banyak sekali untuk sampah-sampahnya ya teman-teman. Kita lewat tadi ya. Nah, oke, mungkin teman-teman untuk update di pagi hari ini dari Pasar Induk Caringin mungkin dicukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, and share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.